Baik, terima kasih Bu Intan untuk kesempatan telah diberikan. Baik, semuanya bisa melihat layar yang saya bagikan serta mendengar suara saya. Bisa, Pak. Bisa Ya kan? Pak, bisa. Jelas terdengar. Baik, kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali puji dan syukur kita ucapkan Waalaikumsalam. atas kehadirat Allah SWT. Selanjutnya selawat dan salam tidak lupa kita sanjungkan ke pangkuan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, pada hari ini izinkan saya untuk berbagi materi kepada adik-adik mahasiswa sekalian pada Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Materi yang akan saya bagikan hari ini saya angkat judulnya Jurnalistik dan Praktik Keterampilan Berbahasa. Sebelumnya mungkin sedikit perkenalan, saya merupakan pegawai negeri sipil dengan jabatan dosen di Kemdikbudristek saat ini unit kerja di Akademi Komunitas Negeri Aceh Barat. Saya juga dan teman-teman di Aceh Barat itu kami menginisiasi berupa pendirian PT Metrum Karya Mandiri. Saat ini saya dipercayakan sebagai komisaris utama karena saya tidak bisa menduduki jabatan direktur karena status saya sebagai pegawai negeri sipil. Baik, adik-adik sekalian, jurnalistik dan praktik keterampilan berbahasa ini merupakan yang harus dikuasai bagi kita calon jurnalis ataupun kita sebagai mahasiswa pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Karena jurnalistik ini sangat erat kaitannya dengan praktik keterampilan berbahasa. Seseorang yang menjadi jurnalis akan dan harus memiliki keterampilan berbahasa, baik keterampilan produktif maupun reseptif. Karena ini saling hubungan. Katakanlah seseorang jurnalis ingin menulis berita, ia harus punya kecakapan di bidang menyimak. Kemudian juga dia harus memiliki kecakapan bidang berbicara. Karena hal itu saling berhubungan. Apabila tidak memiliki keempat keterampilan berbahasa tadi, ya bisa dibilang ini bukanlah pekerjaan jurnalis. Saya pribadi jauh sebelum menjadi dosen, saya mendalami ilmu keterampilan berbahasa menjadi seorang jurnalis. Karena dengan menjadi jurnalis, saya secara tidak langsung akan terbiasa untuk menulis. Jadi adik-adik sekalian, saya kuliah dulu 2010, dulu S1. Saat saya kuliah S1, saya gabung di jurnalis. Pertama sekali saya gabung di UKM Tes Detak, kemudian saya kuliah non formal di Muharram Jurnalis College sekitar 6 bulan untuk jenjang di satu. Kemudian ya saya terakhir menjadi wartawan pada 2015 karena saya fokus pada eh, untuk lanjut S2 serta mengajar di beberapa perguruan tinggi. Karena ya sangat mendukung karir seseorang dengan kemampuan menulis. Karena jika menulis ini dikuasai dengan bagus, itu dampaknya akan sangat besar bagi karir individu. Katakanlah, kami dosen itu juga harus memiliki keterampilan menulis, terutama dalam berbagai kegiatan akademik, baik itu untuk menulis buku akademik maupun menulis artikel jurnal. Baik, dalam menulis itu dengan kalimat efektif, yang ringkas dan gagasannya mudah dipahami. Oke, sebentar ya ada yang telepon dulu. Halo Meldi, di bandar dia.
Baik, mohon maaf tadi ada gangguan sedikit. Kita lanjut lagi pada menulis berita yang efektif. Sebenarnya nggak untuk berita saja, semua tulisan itu harus memenuhi unsur 5W 1H. What, who, where, when, why, dan how. Apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Adik-adik mahasiswa sekalian, membuat makalah, katakanlah pada bagian pendahuluan, itu juga dikembangkan paragrafnya dari unsur 5W 1H. Misalnya, kita mau menulis makalah tentang yang baru-baru ini sangat viral dan heboh di dunia maya berupa kosakata bahasa Indonesia dianggap miskin. Nah, untuk membuat sebuah tulisan tersebut, ya kita harus kembangkan, katakanlah siapa yang mengatakan kosakata tersebut itu sangat miskin. Oh, ini dikatakan oleh seorang artis di Indonesia, eh, saya lupa namanya. Kemudian ya selanjutnya dikembangkan. Mengapa dia mengatakan ini? Oh, dikatakan kosakata bahasa Indonesia itu miskin karena saat dia menggunakan kosakata dalam bidang bahasa Inggris itu tidak terdapat dalam bahasa Indonesia. Nah, yang mau saya katakan, apapun tulisan itu dikembangkan dengan 5W 1H. Jadi bukan sekedar untuk berita yang karya jurnalistik dan yang karya ilmiah murni, katakanlah itu berupa jurnal, buku, dan laporan penelitian juga dikembangkan dengan 5W 1H. Saya pribadi ya jujur di mahasiswa sekalian, saya aktif melaksanakan dan memenangkan hibah penelitian itu yang dilaksanakan oleh Kemdikbudristek. Baik itu saat saya masih menjadi mahasiswa S2, saya membantu para dosen dengan bekerja sama kami menyusun proposal maupun saat saya diangkat menjadi dosen di perguruan tinggi negeri. Itu totalnya sudah ada 5 judul yang didanai oleh Kemdikbudristek dengan total pendanaan yang saya peroleh saat ini itu kurang lebih sekitar 700 juta. Dari 700 juta ini itu kami ada 2 judul yang sifatnya multi tahun. Yang ingin saya katakan adalah menulis ini berpengaruh besar terhadap karir bagi kita pendidik maupun karir kita sebagai praktisi pendidikan dan sastra Indonesia. Kemudian dalam berita itu sangat penting yang namanya lead, teras berita. Ataupun kita tahu juga ataupun yang sering orang katakan berupa introduction ataupun pengantar. Ini tujuannya agar orang menarik dan membaca habis tulisan kita. Yang selanjutnya, kan nggak mungkin kuliah di bahasa Indonesia tetapi menulisnya tidak jelas dan berbelit-belit. Ya, kita anggap ini sudah tuntas terkait kalimat efektif, tetapi faktanya di awal saya menulis berita itu di semester ke-1 saya sudah gabung, di semester 2 lah saya sudah gabung di koran harian Rakyat Aceh. Ya jujur saya masih tidak bagus struktur dalam menulis berita karena ya bahasanya berbelit-belit. Sebuah tulisan yang bagus adalah kalimat di dalamnya efektif. Efektif di sini maksudnya apa yang ingin disampaikan oleh penulis, apa yang ingin ataupun apa yang ditangkap oleh si pembaca ini sama persis seperti yang diharapkan di dalam tulisan. Baik, kita lanjut lagi. Sebagai mahasiswa dan calon jurnalis itu yang tidak kalah penting adalah terkait
penyuntingan. Penyuntingan ini ya meliputi dari draft hingga tulisan tersebut ditayangkan. Karir kita sebagai wartawan, kalau di awal kita menjadi koresponden, kemudian menjadi wartawan, dan sampai pada tahap yang agak sedikit lebih tinggi itu disebut dengan redaktur ataupun editor. Kita yang jurusan bahasa Indonesia ini berpotensi dan sangat besar peluang untuk menjadi editor. Banyak senior-senior dari jurusan bahasa Indonesia, katakanlah di Serambi Indonesia itu beberapa di antaranya sudah menjadi redaktur, baik itu yang pimpinan redaksi sekarang maupun yang redaktur kolom politik. Itu jurusan bahasa Indonesia. Tapi ya dia merintis dulu dari koresponden, kemudian menjadi wartawan sampai kepada editor ataupun redaktur. Dan yang terpenting di sini adalah ilmu keterampilan berbahasa, yakni di bagian menulis. Makanya saya sering bilang dulu waktu saya mengajar di Abdul saat saya mengajar mata kuliah ejaan, terus terang saya sampaikan, kalau ejaan ini tidak dikuasai dengan betul, nggak ada gunanya kuliah di bahasa Indonesia. Karena kenapa? Inilah ciri khas kita seorang mahasiswa dan seorang dosen di bidang pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, yakni ejaan. Kalau mahasiswa matematik, mereka punya keterampilan di bidang perhitungan. Kemudian mahasiswa teknik, mereka punya kemampuan di bidang menyusun RAB ataupun ya di bidang drafting. Tapi kalau misalnya kita jurusan bahasa Indonesia masih tidak tahu penempatan di kata depan dan di imbuhan, itu luar biasa. Ya, lagi saya ingatkan kita kuliah di bahasa Indonesia, kelebihan kita dan harus kita kuasai berupa ejaan. Karena ya di ejaan ini nanti diperlukan saat penyuntingan di bagian jurnalistik ataupun koran maupun saat kita menulis. Kemudian ini penting juga adik-adik sekalian, etika jurnalistik itu diatur tersendiri dalam peraturan pemerintah yang di dalamnya paling tidak memuat berupa akurasi, bertepat nggak yang dia tuliskan. Kemudian ini kedua tuh objektif. Makanya dalam sebuah berita itu harus ada yang istilahnya cover both set, menampung kedua pembicaraan. Misalnya ada dulu ya saya saat menjadi wartawan pernah ada satu berita yang saya liput tetapi tidak dipublish oleh redaktur gara-gara tidak cover both set itu dulu pernah ada dianggaplah malpraktik di Rumah Sakit Zainal Abidin. Jadi salah seorang warga ini mengaku pertama dia didiagnosis telinga yang bermasalah, telinga sebelah kiri. Akan tetapi waktu dioperasi justru telinga sebelah kanan. Nah, hari itu saya sudah memuat dan menulis berita sebaik mungkin. Saya sudah wawancarai korban, kemudian saya juga wawancarai pengacara dari korban. Masalahnya, saya tidak bisa mewawancarai pihak manajemen rumah sakit. Bukan saya nggak mau, tapi saya sudah datang ke Rumah Sakit Zainal Abidin. Saya minta izin untuk menjumpai direktur rumah sakit. Tidak ada. Saya minta jumpai yang kepala bagian bedah juga tidak ada. Waktu itu entah dekat dengan Hari Raya Idul Fitri. Sehingga banyak orang yang berhalangan hadir. Dan pihak redaksi tidak memuat tulisan saya. Karena ya itu sangat berbahaya ketika objektivitas ini tidak diterapkan dengan baik. Ya, objektivitas ini terbuka sama juga halnya dengan fairness. Jadi fairness ini diharapkan berita itu uh, tidak mendiskreditkan salah seorang yang diberitakan. Mungkin adik-adik sekalian, saat ini yang paling heboh di dunia pendidikan adalah banyak temuan beberapa pejabat publik di DPR yang menjadi guru besar. Jadi oleh pihak
Tempo itu mengulasnya. Kenapa bisa si pejabat publik ini menjadi profesor, sedangkan masa pengajarannya itu tidak sampai 10 tahun. Tapi ya media ini dia fair. Dia wawancarai dari pihak tersangka ataupun yang pihak pejabat ini yang mengajukan profesor. Kemudian dia juga wawancarai pihak kementerian sampai kepada pihak pengelola jurnal. Karena sebuah berita itu harus fair. Adik sekalian, yang paling besar tantangan ketika seseorang menjadi jurnalis adalah tanggung jawab terhadap apa yang diberitakan. Dulu pernah ada salah satu media lokal di Aceh itu memuat nama si korban pelecehan seksual. Eh, Kebetulan karena kan kita asumsikan untuk perempuan yang korban ini berupa mawar ataupun melati. Tanpa disadari itu memang nama betul dari si korban. Korban ini merasa tidak terima, malu, dan terakhir korban ini bunuh diri. Kejadian ini diangkat oleh pihak Aliansi Jurnalis Independen dan melaporkan media tersebut ke Dewan Kehormatan Pers. Tapi ya karena bisa maksudnya ada celah pihak media lokal di Aceh ini berkilah bahwasanya dia tidak tahu nama lengkap, tapi ya dibuat inisial Mawar. Terakhir ya masalah ini diselesaikan secara kekeluargaan tanpa dibawa ke ranah hukum. Adik-adik sekalian, wartawan tidak ada namanya kebal hukum ya. Semuanya akan diproses. Oh, enak nih jadi wartawan kalau ada razia itu tidak diberhentikan oleh polisi. Ya, itu tidak mungkin. Semuanya taat pada hukum yang berlaku. Bahkan ada beberapa wartawan yang dipidanakan gara-gara hal memuat editorial. Kalau kita penulis dari luar itu disediakan kolom sehingga kita disebut dengan kolumnis. Tapi kalau pihak media sendiri mengutarakan opininya itu ada di dalam tajuk rencana ataupun ya kalau di Serambi Indonesia salam redaksi. Jadi isi salam redaksi ini berupa opini. Tetapi karena opini tersebut dianggap merugikan si pejabat ataupun pemerintah, beberapa di antaranya berakhir di hotel rodeo, yakni dipidanakan. Jadi di mata hukum itu sama. Nah, ini penting juga. Mengapa tadi di awal saya katakan jurnalis itu harus menguasai 4 keterampilan berbahasa. Terutama keterampilan tidak hanya keterampilan menulis tetapi juga didukung keterampilan menyimak, membaca dan berbicara. Ya, mungkin di awal-awal kita saat menjadi wartawan termasuk saya pribadi, saya kalau doorstop, doorstop ini maksudnya kita misal ada pejabat ataupun siapa yang baru keluar dari ruangan itu kita sodorkan terus pertanyaan. Mungkin di awal, dan saya pribadi juga mengalami, saya agak malu mengajukan pertanyaan secara terbuka di hadapan khalayak ramai. Tapi ya seiring dengan berjalannya waktu, ya kita sudah terbiasa, nggak masalah lagi, nggak ada malu lagi. Kalau misalnya saya jumpa PJ Gubernur, saya langsung ajukan beberapa pertanyaan. Tapi ingat, itu dalam ranah etika semuanya. Mungkin jika dia tidak berkesempatan, ya kita hargai. Jangan serta mentang-mentang kita wartawan, kita serta-merta meminta uh, pendapat ataupun yang informasi dari orang itu tidak baik. Jadi saat wawancara dan pengumpulan informasi, yang pertama persiapan wawancara kita harus menyusun daftar pertanyaan. Saya pribadi dulu terakhir saya bekerja di Pikiran Merdeka, tabloid Pikiran Merdeka, kantornya di depan Polda Aceh. Saat saya mewawancarai katakanlah kasus, usah kasus lah,
Misalnya warai tentang Ikatan Komunitas Motor Indonesia. Ya, saya siapkan dulu daftar pertanyaan barang lebih kurang sekitar 20 untuk mengarahkan ke mana berita ini akan saya bawa. Istilahnya framing lah, kemana kita frame berita ini. Yang terpenting juga kita lakukan riset. Riset harus kita perhitungkan kegagalan saat kita melakukan wawancara. Kemudian kita juga harus menyiapkan teknik mendapatkan informasi yang valid. Informasi yang valid ini pada prinsipnya itu diawali dengan narasumber yang tepat. Kalau narasumber yang diwawancarai tidak tepat, ya otomatis berita yang disajikan tidak valid. Kita mau angkat kasus kriminal, katakanlah pencurian, tetapi kita tidak mau mewawancarai pihak kepolisian. Kita hanya wawancarai pihak warga. Nah, itu tidak valid informasinya. Sehingga hal ini harus dihindari. Kemudian nih banyak juga nih ya narasumber yang tidak mau berbicara ataupun hemat berbicara, ya sering dia bilang, bagaimana pendapat Bapak terhadap ini? Saya no comment. Tentu hal ini bisa dipancing dengan berbagai strategi. Oke, adik-adik sekalian pernah mendapatkan materi juga berupa jenis kalimat tanya. Ini jenis kalimat tanya ini sangat digunakan oleh pihak jurnalis untuk menggali informasi. Ya, ini bisa dipelajari dan tentunya didukung dengan pengalaman yang baik. Adik-adik sekalian mungkin dan sering menonton tuh narasi newsroom oleh Najwa Shihab, ya. Kita perhatikanlah pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tersebut sangat tajam. Karena informasi yang ingin digali itu luas. Berbeda halnya dengan podcast Deddy Kobuzer. Ya, dia informasi yang digali juga tajam, tetapi mengarahkan yang namanya kepada entertain ataupun hiburan. Harus dibedakan yang mana pekerjaan jurnalis yang betul-betul, maksudnya yang pekerjaan seorang jurnalis dengan pekerjaan jurnalis entertain. Mungkin ya dulu di awal orang pada bingung apakah jurnalis selebriti ini disebut dengan pekerjaan jurnalis, karena toh pekerjaan si jurnalis entertain ini mengarah pada hal pribadi seorang artis. Itu dulu pernah dan sekarang dianggap itu bukanlah pekerjaan jurnalis profesional, walaupun eh, kegiatannya itu kegiatan jurnalistik. Jadi sekalian perlu diperhatikan juga yang namanya jurnalis itu dia tidak harus formal, tetapi casual dan berpenampilan menarik saat melakukan wawancara. Begitu juga saya sengaja saya nggak begitu formal, pakai baju berkerah karena ya jurnalis itu bukan materi hafalan, tetapi kepada penerapan keterampilan berbahasa. Di sini sengaja saya tampilkan, saya nggak tahu siapa foto A dan perempuan dan lelaki ini, tapi saya mau bilang, kita lihat perbandingan yang sangat signifikan nih. Narasumber ini sudah sangat rapi, tetapi reporter ini ya kurang begitu profesional lah, bisa kita bilang. Itu ya harus dihindari. Dulu di awal-awal saya pikir gini, jadi wartawan tuh enak. Maksudnya kita nggak perlu rapi, kita kasih panjang rambut, terus mungkin bisa di sekalian lihat foto saya tuh waktu saya jadi wartawan, tuh rambut saya nggak begitu panjang sih, tapi ya panjang. Kemudian kita bisa pakai sandal jepit, kita bisa pakai celana yang agak sobek-sobek, itu tidak bagus.
Saya dulu pernah ditegur sama oleh redaktur dan pimpinan redaksi. Kamu ini wartawan atau apa? Dibilang kan. Maksudnya kan karena ya saya pergi ke kantor pakai sandal, kemudian ya agak acak-acakan sedikit, itu langsung dimarahi. Kamu ini mau wawancarai pejabat, kamu mau dapatkan informasi penting. Tapi kalau penampilan kamu seperti ini, ya sah-sah aja diusir dan kami nggak mau peduli. Nah, dari itu ya banyak hal saya pelajari dan bagi saya itu pengalaman menjadi wartawan sangat penting bagi saya karena eh, jujur ya adik sekalian saya lihat di dunia kerja saat ini di pegawai negeri sipil itu mereka tidak terbiasa bekerja di bawah tekanan. Misalnya saat saya menjadi salah satu pejabat di bagian publikasi di kampus, saya instruksikan siapkan flyer ini pukul 3 kita tayangkan. Nggak siap oleh pihak desain grafis di kampus. Nah, lalu langsung dia bilang, maaf bang, saya nggak bisa kalau kerja di bawah tekanan seperti ini. Nah, bagi saya itu bukan kerja di bawah tekanan, tetapi ini kerja tim. Kerja tim ya kita harus komitmen. Misalnya saya menjadi wartawan itu di koran harian Aceh, kita punya deadline. Paling telat berita harus kita serahkan kirim ke email pukul 6. Kalau lebih dari pukul 6 itu ya nggak sempat lagi diedit, nggak sempat lagi di layout karena ya makanya bekerja di sebagai wartawan itu penuh tekanan ataupun berada di bawah tekanan. Dan itu sangat berharga bagi saya dan ketika misalnya ada salah satu kegiatan, baik itu hibah penelitian, hibah pengabdian, dan lain sebagainya, misalnya dibuka deadline-nya pada tanggal 15 Juli. Itu maksimal tanggal 14 Juli itu harus sudah saya kirimkan. Karena ya saya nggak suka kerja di ambang deadline ataupun ya kalau mahasiswa sering bilang SKS, sistem kebut semalam itu ya bisa dibilang tidak profesional. Dan hal yang mengajarkan saya itu adalah dunia jurnalistik. Oke, ini sedikit penggunaan bahasa yang baik dan benar. Adik-adik mahasiswa sekalian, kita punya dua kaidah bahasa yang harus diikuti. Yang pertama terkait ejaan. Ejaan yang harus kita ikuti mengacu pada EYD 5. Kalau dulu kita sempat pakai EBI, sekarang balik lagi disebut dengan EYD 5. Yang kedua, terkait kosakata. Pastikan seluruh kosakata tersebut kosakata baku. Kebakuan kosakata itu dilihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia ataupun KBBI. KBBI, kalau dulu kita harus bawa KBBI cetak dengan ribuan halaman, sekarang adik sekalian cukup lihat di KBBI titik Kemdikbud titik go titik id itu sudah tersedia ribuan kosakata terbaru yang terdapat di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Saat ini hasil pengamatan saya kurang lebih ya sekitar 130 kosakata dalam KBBI. Itu yang harus kita tulis dengan tepat. Misalnya yang sering salah, orang untuk menulis kata karir masih aja nggak dipakai huruf I, ditulisnya karir seperti biasa. Nah, itu tidak tepat. Karena kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar itu harus diterapkan dalam seluruh aspek, baik itu dalam bentuk karya ilmiah maupun saat dalam dunia akademik. Kalau di luar bisa kita pakai bahasa Indonesia yang baik, karena yang baik ini kan bisa dipahami. Tetapi yang benar ini tidak serta-merta seperti yang selama ini kita gunakan. Kemudian menghindari kesalahan umum dalam penulisan ya sering sekali dan banyak kita temukan terkait penulisan kata depan. Ya,
Katakanlah di rumah itu ditulisnya serangkai yang seharusnya terpisah. Nah, ini sudah lazim dan banyak sekali ditemukan kesalahan. Selanjutnya menjaga kejelasan dan ketepatan kata. Lagi-lagi kita bicara di sini adalah kalimat efektif. Ketika kita menulis sebuah tulisan tidak menggunakan kalimat efektif, itu dampaknya sangat besar. Ya, dampak ini orang akan susah memahami yang kita tulis. Cobalah adik-adik sekalian perhatikan banyak di media sosial yang sifatnya memberitakan informasi itu kadangkala harus 3 kali kita baca baru kita paham maksudnya. Ya, itu karena yang nulisnya mungkin dia tidak pernah mengikuti kalimat efektif. Ya, sekarang ini kan mudah. Orang membuat media cukup modal website, udah jadilah sebuah media dan didukung dengan legalitas berupa CV ataupun PT yang bergerak di bidang jurnalis. Tapi mereka lupa SDM tidak dibangun dengan baik. Karena saat ini menjadi wartawan itu sudah ada yang namanya UKWI, Uji Kompetensi Wartawan Indonesia, mulai level muda sampai level utama. Nah, jika media baru, mereka itu kompetensi wartawan belum ada yang tersertifikasi. Ya, mungkin lulusan dari perguruan tinggi ataupun yang belum siap kuliah menjadi wartawan. Nah, tentu keterampilan berbahasanya ini, terutama dalam hal menulis, itu tidak dikuasai dengan baik. Eh, Kira-kira ada yang ingin ditanyakan ataupun didiskusikan sebelum saya lanjut sedikit lagi materi yang lain? Silahkan bagi adik-adik mahasiswa jika ada yang ingin bertanya. Mungkin di antara kalian ada yang tertarik untuk menjadi jurnalis, penulis berita, atau sedang dalam mengikuti lomba menulis berita, potensi menulis berita, silahkan bertanya. Baik, kalau tidak ada, saya lanjutkan sedikit lagi materi terkait penulisan berita juga dan materi ini saya rasa penting diketahui bagi yang pelajari bidang jurnalis ataupun yang bakal terjun dunia wartawan. Ini belum habis terbuka. Baik, saya lanjutkan materi ini sekilas saja akan saya sampaikan. Oke, eh, ini salah satu materi yang saya dapatkan waktu saya berkunjung dan ada BIMTEK, bimbingan teknis para humas di perguruan tinggi negeri vokasi. Waktu itu ya kami mendapat pelatihan dari pihak media Indonesia yang materi ini disampaikan langsung oleh Eko Suprihatno, redaktur opini, kemudian redaktur di berbagai rubrik lainnya terkait materi penulisan berita. Jadi ya
Saya ambil kesempatan juga waktu berjumpa dengan Pak Eko ini, redaktur di media Indonesia. Saya minta lah dan saya tanyakan, Pak, saya pernah kirim opini di media Indonesia, tetapi tidak dimuat. Kemudian dibilang sama Pak Eko ini, ya udah kirim satu lagi, nanti biar saya langsung tayangkan. Nah, sehingga dapat saya simpulkan untuk sebuah tulisan itu kita nggak mengandalkan kecakapan kita menulis, tapi relasi itu juga sangat bagus. Adik-adik mahasiswa sekalian harus dibedakan antara informasi dan berita. Informasi dan berita ini orang menganggapnya sama, tetapi secara definisi dan secara tujuannya itu jelas berbeda. Baik, kalau informasi dia sifatnya hanya memberitahukan dan cenderung berlangsung satu arah. Misalnya, contoh di sini, hai para ASN Kemdikbud Ristek, sesuai informasi dari Sekjen akan ada pelatihan penulisan berita. Nah, ini sifatnya informasi. Sama juga di awal, jadi sekalian berada di Zoom saat ini itu karena ada diinformasikan kepada seluruh mahasiswa bahasa dan sastra Indonesia untuk mengikuti webinar terkait jurnalistik. Nah, itu disebut dengan informasi. Sedangkan berita, dia sifatnya selain memberitahukan juga berisi informasi yang lengkap. Sini jelas, Ainun Naim, Sekjen Kemdikbud mengungkapkan pada Senin pukul 10 akan ada pelatihan penulisan dari media Indonesia. Nah, beda kan antara informasi dan berita. Kalau informasi dia hanya sepotong-potong, sedangkan berita dia lengkap. Dan secara tujuannya, secara penyampaiannya itu juga berbeda. Eh, Karena hal tadi membuat informasi belum menjadi karya jurnalistik. Karena karya jurnalistik harus melewati berbagai tahapan. Tahapan yang pertama adalah melakukan wawancara. Setelah melakukan wawancara, proses menulis berita. Setelah menulis itu ada yang namanya penyuntingan. Setelah penyuntingan, baru berita tersebut dicetak ataupun ditayang. Sebelum dicetak ataupun ditayang, ada pihak lainnya yang bertugas di dalamnya untuk memastikan dari segi tampilan desain grafisnya bagus, ataupun dari segi uh, di website tersebut didukung dengan ilustrasi bagus ataupun tidak. Baik, kita lihat berita yang layak diberitakan dan pantas dipublikasikan. Karena tidak semua berita itu dapat diberitakan serta pantas untuk dipublikasikan. Misalnya, kriteria berita yang layak, yang pertama dia memenuhi nilai-nilai berita. Nilai-nilai berita ini ya misalnya salah satu tadi ada yang sifatnya akurat ya. Kemudian ada yang namanya cover board set. Kemudian ada yang namanya fair. Selanjutnya berita yang layak ini juga memenuhi etika. Memenuhi etika ini ya seperti ya ada kasus bagaimana yang saya katakan tadi, kita tidak boleh menulis secara lengkap identitas dari para korban karena dampak ini sangat berpengaruh besar terhadap kelangsungan hidup si korban.
Kemudian unsur berita tadi 5W1H ditulis dengan kaidah jurnalistik dan menggunakan bahasa Indonesia baik dan benar. Nah, ini dia tadi nilai-nilai berita unik dan di dalamnya ada konflik, menyangkut besar, kedekatan peristiwa, dan info terbaru. Karena ya kita mau tulis sebuah berita tanpa ada nilai hal ini, itu kurang penting. Kemudian unsur berita ini 5W1H itu yang harus dan siapapun pemateri pasti ini juga akan dijelaskan. Kemudian bahasa. Kalimat yang ditulis harus kalimat sederhana, kemudian populer, dan sederhanakan angka-angka. Misalnya kata 5 juta, nggak perlu kita buat 5.0-nya 6 kali. Cukup tuliskan 5 juta, tulis angka 5 dan tulis kata juta. Sudah jadi. Jadi nggak perlu kita tulis full. Karena ya orang membaca berita ini, dia melihatnya ataupun tidak punya waktu secara khusus sampai habis berita tersebut dibaca. Makanya di lead berita ataupun trans berita itu harus menuliskan informasi secara lengkap. Ini populer kata-kata yang mudah dipahami. Misalnya kita mau bilang ya pada kata wawancara. Kalau di istilah medis itu disebut dengan anamnesis. Nah, itu juga harus buat dengan kata populer. Kemudian ini sama juga untuk menulis ini harus dibuat dengan piramida terbalik, dimulai dengan hal yang paling penting dan kurang penting. Makanya kita sebagai mahasiswa bahasa Indonesia, kita tahu ada paragraf deduktif dan paragraf induktif. Untuk menulis berita, diusahakan dipakai paragraf deduktif. Kita pusatkan dulu yang penting, sampai yang di bawahnya itu kurang penting. Ini yang berita. Tetapi kalau tren saat ini dalam penulisan penelitian berupa itu latar belakang, piramidanya enggak terbalik lagi. Tetapi ya bisa saja piramida dibuat dalam bentuk persegi. Semuanya penting, penting, penting. Ya itu tergantung style dari pihak penulis. Dan kalau saya pribadi, ya saya nggak pakai piramida terbalik ini. Saya pakai ya berupa persegi. Karena semua informasi yang terdapat di latar belakang itu harus penting. J ini contoh daripada berita. Kemudian etika ini tidak menyerang pribadi atau institusi, tidak mencemarkan nama baik pribadi atau institusi, membedakan fakta dan opini, membedakan fakta private dan fakta publik. Ini etika sederhana yang harus diterapkan. Dulu saat saya menulis berita, karena kan saya hobi menulis opini. Saat menulis berita itu kadang-kala masuk opini saya. Dimarahi oleh redaktur. Ini opini kamu, bukan fakta yang disampaikan oleh narasumber. Itu juga harus kita cermati dengan baik. Ini struktur berita dari siswa sekalian. Pertama ini ada judul, ada teras, ini berupa angel ataupun sudut pandang, dan ini body berita. Angle ini tergantung dari sudut mana yang mau diangkat. Katakanlah pada hari Selasa depan tanggal 16 Juli kami membuat pengabdian kepada masyarakat terkait pelatihan penyembelihan ayam potong. Nah, angle di sini mau angkat bagaimana? Atau misalnya katakanlah bisa kita angkat yang pertama untuk judulnya dosen berikan pelatihan
penyembelihan ayam kepada pedagang. Satu angle. Angle kedua, bisa kita buat optimalkan pemahaman syariat Islam terhadap penyembelihan hewan. Dosen beri pelatihan. Nah, itu angle tergantung dari sudut mana kita menulis. Makanya banyak wartawan sekarang kan gampang sekali dia buat berita. Nah, mungkin karena nggak sempat atau apa, dia minta kawannya kirim berita lu. Aku nggak sempat liput nih. Kemudian dia ganti sudut pandang yang mau diangkatnya seperti apa. Bahkan yang memudahkan lagi kita kerja saat ini ada banyak sekali perangkat AI ataupun artificial intelligence yang bisa kita gunakan. Katakanlah chat GPT itu bisa kita perintahkan, kita copy satu berita orang, buat berita dengan sudut pandang yang berbeda ataupun fokus pada apa. Bisa kita perintahkan langsung siap. Saya kemarin pernah saya coba perintah di ChatGPT ini buat buah berita dengan unsur 5W, satu hal di bawah ini. Kita tulis apa, siapa, kapan, di mana, dan mengapa. Itu kita berikan perintah kepada dia, lalu ditulis dengan berita yang sangat bagus. Nah, ini dia tantangan bagi kita semua. Jika tidak menguasai keterampilan menulis yang baik, ke depannya pekerjaan untuk penulisan berita struktur jurnalistik ini dikuasai oleh ataupun menggunakan robot. Saya awalnya tidak percaya. Ada salah seorang teman saya itu orang dosen IT, pakar machine learning. Uh, Beliau tanyalah sama saya, Pak, Wikipedia itu siapa yang tulis? Tanya sama saya. Ya ditulis oleh pihak redaksinya. Yakin, bilangnya. Dikasihlah nampak historinya. Dalam satu hari itu ada 50 entah 100 tulisan yang ditayangkan di Wikipedia ataupun yang sifatnya open source lainnya. Bagaimana ini? Siapa tulis? Nah, itu udah agak mulai ragu saya. Saya nggak bisa uh, bersikukuh pada prinsip saya itu ditulis oleh tim redaksi. Rupanya itu diperintahkan ataupun penulisannya ini dibuat oleh artificial intelligence, dibuat oleh robot. Sekarang kalau adik-adik mahasiswa khususnya tidak menguasai ejaan, pekerjaan dosen bahasa Indonesia itu akan pekerjaan dosen bahasa Indonesia, pekerjaan guru bahasa Indonesia yang berkaitan dengan bahasa Indonesia akan digantikan dengan AI. Hari ini kita perintahkan, kita ambil kalimat itu, cari kesalahan ejaan ataupun suntinglah paragraf ini menjadi lebih baik. Selesai. Di ChatGPT ini apa yang nggak bisa dibuat kecuali matematika yang perhitungannya masih belum akurat. Kalau misalnya untuk menyunting ejaan itu mereka lebih cermat dalam mengedit. Sehingga lagi saya katakan kita belajar dan pelajari jurnalistik ini bukan sekedar menjadi jurnalis, tapi ini adalah wadah kita untuk menerapkan keterampilan berbahasa. Karena kedepannya semua, dan saya perhatikan saat ini ya guru-guru udah harus aktif menggunakan teknologi, katakanlah membuat YouTube, itu tentu mereka harus punya keterampilan berbicara. Jika di awal mungkin ada yang masih jumpa dengan saya dulu yang ikut mata kuliah ejaan, sengaja saya suruh buat WA angkatan 2021 entah 2022 itu yang posting berupa terkait penggunaan ejaan ataupun materi perkuliahan di bidang bahasa Indonesia yang saya jadi pengajarnya, karena ini berdampak besar sekali peluang pasar kita sebagai yang bergerak di bidang bahasa Indonesia. Karena ya perlu adik-adik sekalian ketahui, misal Ivan Lanin. Yang bersangkutan ini bukan bidang bahasa Indonesia, tetapi bidang teknik, itu mendirikan yang namanya Nara Bahasa. Institusi ataupun lembaga yang bergerak di bidang editing, penyuntingan, dan di bidang kepenulisan.
Adik-adik sekalian, saya terus terang harus saya motivasi setinggi-tingginya agar ini diterapkan dan ini membekas. Ejaan harus dikuasai dengan tepat. Di media massa itu banyak sekali yang non bahasa. Memang kita dari bahasa Indonesia itu profil luaran kita ada yang pertama adalah guru, kemudian bisa kita menjadi peneliti dan bisa kita menjadi sebagai jurnalistik. Saya dulunya kuliah di bahasa Indonesia karena mau menjadi wartawan ya, walaupun ketika sudah saya jalani itu tidak begitu ini ya, maksudnya dari segi finansial tidak begitu baik, khususnya jika kita bekerja di media eh, lokal yang sifat skalanya bukan perusahaan besar. Tapi jika di media serang di Indonesia, saya lihat teman-teman saya tuh ya sangat eh, luar biasa dari segi kesejahteraan ataupun hal-hal lainnya yang berkaitan dengan finansial. Kita kelebihan menjadi wartawan punya relasi yang sangat banyak. Ini terus terang saya katakan dulu waktu saya menjadi wartawan otomotif dan sampai sekarang nomor saya dan saya masih menyimpan nomor dari sales supervisor. Sekarang sudah jadi kepala cabang itu Pak Azhar. Nah, waktu saya bawa abang kandung saya waktu itu beli mobil, pertama dikasih diskon lah cashback oleh pihak PT Dunia Barustani yang salesnya bilang ini diskonnya sekitar 5 juta. Karena sales supervisor ini kenal dengan saya waktu melakukan transaksi, oh ngapain nih para mak kemari? Oh saya mau beli mobil berapa diskon? 8 juta. Tambah 18 bilang Maria. Nah, itu sangat penting untuk relasi yang tidak bisa tergantikan dengan uang. Eh, baik, saya rasa ini sudah panjang lebar kita bicara terkait jurnalistik. Pada prinsipnya, pekerjaan jurnalistik ini pekerjaan keterampilan berbahasa dan bukan untuk dihafal, tetapi diterapkan. Sekarang banyak perangkat yang memudahkan, jangan sampai pekerjaan ataupun keterampilan kita di bidang bahasa ini tergantikan dengan robot. Ya, tidak apa ya, jika ejaan tidak dikuasai dengan baik, kalimat yang ditulis tidak efektif, ya ke depan orang nggak perlu lagi eh, merekrut wartawan, tapi mereka cukup pakai ya perangkat-perangkat kecerdasan buatan dalam hal tulis menulis. Tapi ya keterampilan berbahasa yang sifatnya produktif, produktif ini kan menulis dan berbicara. Itu sangat mendukung sekali keterampilan kita, sangat mendukung sekali karir kita ke depan. Lagi-lagi saya katakan kepada adik-adik mahasiswa sekalian, cobalah dari sekarang belajar mengaktualisasi diri, terutama kita manfaatkan berbagai perangkat yang ada, lalu kita buat tulisan, kita kirim ke media massa. Karena dengan hal ini, prinsipnya gini, menulis, membacalah untuk mengenal dunia, menulislah untuk dikenal dunia. Karena hal itulah yang mendukung kesuksesan dan karir kita ke depan. Baik, kira-kira ada yang ingin ditanyakan ataupun didiskusikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Miss Dawati itu siapa di sampingnya coba minta. Oh, kamu pakai ini ya, pakai headset ya? Cabut aja dulu biar nggak feedback suaranya ya. Suci.
Udah. Udah nih, nggak dengar kok suaranya. Udah. Perkenalkan, nama saya Miss Dawati dari Rating 21. Ingin bertanya, Pak, mengenai tentang opini dan narasumber. Itu opini dan narasumber itu maksudnya seperti apa? Bagaimana ya, Pak? Berita opini dan narasumber terkait narasumber tadi. Berita opini itu seperti apa ya, Pak? Misda belum mengerti. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Miss Dawati. Langsung saya jawab. Opini kan berupa pendapat. Kalau di Serambi Indonesia itu memang ada halaman opini. Ataupun orang sering bilang juga opini ini berupa esai. Opini kan adalah gagasan dari penulis terkait Nampakkan aja. peristiwa. Opini saya yang terbaru di Harian Waspada, saya tulis Bengkel Sastra mencetak calon pujangga baru. Nah, saya bilanglah bahwasanya Bengkel Sastra ini sangat penting dan harus dilakukan secara kontinu untuk melahirkan calon-calon pujangga baru. Apalagi karena dengan kemajuan teknologi, seseorang sekarang sudah malas ataupun tidak mau lagi menulis karya sastra berupa puisi. Pada intinya, opini adalah pendapat, gagasan terhadap suatu peristiwa. Kalau narasumber, ya sumber informasi. Ya, kita mau menulis berita, ya itu jangan buat opini kita, tapi informasi tersebut diangkat dari si narasumber ataupun sumber lainnya yang sifatnya resmi. Katakanlah, dulu pernah saya tulis juga terkait kasus korupsi salah satu pejabat daerah di Aceh. Saya bilanglah, ambil datanya di laman sistem informasi penelusuran perkara Pengadilan Negeri Banda Aceh. Karena di situ tertera semua dan jelas informasi tersebut valid, berapa jumlah kerugian negara dan berapa uh, hukuman yang akan diterima. Sehingga informasi ini bisa dia informasi tertulis ataupun informasi dari wawancara. Narasumber adalah orang yang Orang kita gali informasi untuk kita tuliskan berita sehingga tidak terkesan berupa pendapat kita. Baik, kira-kira begitu, Ms. Dawati. baik, Pak. Terima kasih. Ini sama-sama. Gak bisa kan? Baik, ada lagi kira-kira yang ingin ditanyakan? Oke, silakan siapa nih? Kirana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dibilangi dari Angkatan 21. Pertanyaan saya, apakah berita ini kita itu harus turun ke tempat kejadian, Pak, atau bisa kita dengar dari informasi-informasi yang kita dengar secara biasa saja? Apakah itu akurat atau kita harus turun langsung ke tempat kejadian? Gitu, Pak. Pertanyaan dari saya. Oke, saya paham maksud yang ingin ditanyakan. Untuk informasi yang lebih bagus itu kita harus turun langsung ke lapangan. Misalnya ada satu peristiwa ada peristiwa bunuh diri yang terjadi di salah satu desa. Lebih bagus kita langsung turun ke lapangan karena di situ kan kita menggunakan seluruh panca indera kita untuk menulis, kita dari pengamatan, dari hal-hal perabaan dan pendengaran itu kita gunakan. Tetapi bagaimana? Misal saya ditugaskan di Banda Aceh, tetapi ada peristiwa yang terjadi di
melabur. Tentu kalau wartawan nasional yang ada di Aceh itu mereka lazimnya berdomisili di Banda Aceh, tetapi mereka ruang kerjanya itu seluruh kabupaten yang ada di Aceh. Yang dilakukan adalah melakukan wawancara melalui telepon. Kan sekarang mudah nih ya kan untuk melakukan wawancara, jadi nggak mesti kita langsung jumpa orangnya, bisa kita lakukan by phone, baik itu melalui suara ataupun sekarang lebih mudah lagi ya seperti Zoom saat ini itu memudahkan dalam hal kita menggali informasi. Satu lagi kalau saya dulu karena